Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our first podcast SMA Muhammadiyah 6 Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Bersama saya Fairuzani Nurdini sebagai podcaster 1 dan saya Hanum Salsabila Rashidah sebagai podcaster kedua. Check this out. Kembali lagi bersama kami yang akan menemani beberapa menit ke depan dengan membawakan tema The Rise of Millennial Generation, Future Leader and Leaders in Adversity. Jadi sebenarnya menurutmu Num, milenial itu apa? Milenial nih, bahas kalau emang soal milenial itu emang berhubungan banget ya sama anak-anak muda gitu. Nah, kalau menurut aku milenial itu kayak generasi dimana anak muda itu tuh nggak bisa banget tanpa Laptop, tanpa teknologi, tanpa iya, gadget. bener. Nah, Kan emang anak muda sekarang itu udah emang nggak bisa banget gitu ya tanpa kayak nggak mungkin banget kan anak muda nggak punya gadget gitu. anak kecil 5 tahun aja udah bisa main gadget. Beda banget Mobile Legend sama kita dulu. Free Beda Fire. Kalau kita dulu gimana masih kecil? Kata umpet, lompat tali, Peta umpet, lompat tali, engkle dan masih sebagainya. Jadi ya generasi milenial, generasi tanpa gadget. Bukan generasi yang tidak bisa tanpa Nah, teknologi. jadi singkatnya tanpa teknologi gitu aja ya. Tanpa teknologi. Nah, emang kalau milenial itu ya intinya ya sama teknologi gitu. Kita juga bagi segmen ya. Kita bagi segmen 1, peran milenial di masa sulit ini. Nah, segmen kedua, mindset yang harus dimiliki oleh milenial. Dan yang ketiga, seperti dari judulnya, Today a reader, Tomorrow a leader. Memasuki segmen yang pertama, apa sih peran pentingnya? Peran penting milenial nih di masa pandemi yang emang serba sulit banget. Serba sulit, kita sekolah daring, semua dalam jaringan Online, WhatsApp, Instagram, Zoom, Zoom, Google Meet. jangan lupa Zoom, buat ngumpulin tugas gitu. Google Classroom. Nggak boleh lupa. Nah, kalau emang dalam jaringan kayak gini nih ya, emang semua serba susah. Kita juga emang nggak bisa ketemu secara langsung, nggak bisa bercanda yang bener-bener enak sebagai the real human, bener-bener jadi manusia. Karena apa? Kalau kita bertemu secara langsung nih kita Kayak bisa ngobrol-ngobrol, ketawa bareng. bercanda. Tapi kalau di rumah nih ya, kita ketawa itu kayak orang gila. ketawa sama Ketawa gadget. sama gadget itu gimana, woi ceritanya? Kayak apa sih kok? Kadang gue tuh gimana nih? Kadang aku tuh merasa kalau di rumah itu pendiam banget, padahal sih Belum kalau lagi sama temen itu amit-amit banget. kayak Nah, ngomong-ngomong peran milenialnya nih, peran tugas milenial. kita ini belajar. Nah, belajar. Salah satu peran milenial di masa sulit ini itu salah satunya ya belajar. Karena kita pelajar. Nah, Bener banget. belajar. Nah, kalau kira-kira kan kita belajar kan juga banyak ya. Kita belajar juga ada daring yang dari sekolah. Tapi kira-kira yang belajar yang lain secara gak dari sekolah gitu loh. Apa sekiranya, entah itu belajar bisnis kali ya, belajar bisnis. Sekarang nih ya gara-gara kan kita karantina di rumah, banyak banget temen-temen itu yang buka all shop dadakan, padahal sebelumnya mereka tuh nggak pernah yang namanya buka all shop gitu. Mungkin ya mereka akibat nggak sekolah, nggak dapat uang jajan, makanya mereka buka all shop buat dapat uang. Nah, ngomong-ngomong tentang all shop nih, aku tuh punya kakakku itu semenjak kuliah semester berapa itu dia tuh buka all shop. Tapi yang namanya pembeli itu nggak pernah ada. Paling ada cuma 1-2. Tapi dia tuh istiqomah banget, nggak pernah gitu yang namanya berhenti jualan. Malah yang ada nih ya, jualannya itu nambah terus, nggak pernah. Dia nambah terus, padahal jualannya sebelumnya itu belum laku. Wah nih, kalau gini nih termasuk pola pikir yang gak traumaan dan berani bangkit dari kegagalan. Jadi pesan untuk para milenial nih, jangan gampang trauma, dan kalian tuh harus tetap mencoba meskipun
kalian itu gagal. Nah itu Seperti kakakku. emang kalau gitu tuh bener-bener butuh mental yang gitu ya, yang pemikirannya yang maju banget. Sekiranya kita tuh mikirnya aku nih nggak bisa kayak gini nih, gimana caranya, paling-paling cari informasi lah gimana caranya awal-awal buat bisnis all shop. Nah kan internet juga banyak gampang banget pasti Diakses. nah Orang awam pun tahu gimana caranya ngakses internet kan, Num. Nah, jadi ada Google kan juga bisa membantu banget nih gimana cara-cara cari awal-awal belajar all shop atau gimana cara mengelolanya. Nah kita gunain tuh media sosial, internet, dan Teknologi yang udah maju-maju sekarang kan udah banyak banget. Dan ada lagi, Num, peran penting milenial di masa pandemi ini. Apa nih? Nyaring hoax. Biasanya kan ya, emak-emak itu gampang banget terpengaruh sama hoax-hoax yang disebar di WhatsApp. Wow, Bener banget ya sih. Bener-bener. Kayak mereka misalnya ada berita nih, tanda-tanda kiamat, kemunculan Dajjal di Timur Tengah. Itu tuh bisa. Kenapa kadang-kadang mereka tuh kayak percaya banget sama kayak gitu, padahal kan mereka nggak tahu bukti-buktinya yang nyata. Dan kayak ada gambar, kamu jangan kayak gini, sebentar lagi udah kiamat, gini. Mama tuh harus bukan dihilangkan sih, kayak harus diajari cara menyaring hoax. Menyaring hoax, apa itu hoax atau enggak. Jadi kita sebagai milenial juga kayaknya ya butuh banget itu yang namanya menyaring hoax. Kita manfaatin lah media sosial sebaik mungkin. Peran kita kan di dunia kan juga sebagai anak muda bisa berkreasi dimanapun dan kapanpun. Apalagi nih ya, kita sebagai generasi milenial kan ya, itu tuh calon pemimpin nanti di masa depan untuk menggantikan yang sudah tua-tua sekarang. Nah makanya itu sebisa mungkin kita tuh memanfaatkan teknologi yang sudah ada biar nantinya kita itu nggak kayak gimana ya, nggak susah-susah. Ya bukannya nggak susah sih. Kalau bisa sukses dari awal kenapa enggak? Gitu kan. Iya. Kalau bisa sukses dari awal kenapa enggak? Jadi persiapin mulai sekarang itu adalah hal yang terbaik. Bener banget. Tapi kan untuk jadi orang yang sukses dari awal kan nggak mungkin kan kita terus gampang tidur terus tiba-tiba bangun-bangun sudah sukses kan nggak mungkin. Nah langkah pertama yang harus dilakuin itu kita harus membaca. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak baca buku-buku pengetahuan gitu. Intinya informasi lah, kayak jangan sampai kita tuh nggak peduli sama sekitar. Wah, paling nggak kita kan aku juga pernah dengar gini, aku suka banget nih sama Najwa Shihab, Kak Najwa. Iya. Nah aku tuh pernah dengar salah satu 3 pola pikirnya si Kak Najwa ini. Salah satunya adalah dia itu berani terus mencari tahu dan terus mencoba. Terus mencari tahu dan terus mencoba. Nah, jadi nih ya, kalau misalnya kalian itu pengen ikut, enggak. Di sekolah kan pasti banyak klub kan. Kalau bisa tuh kalian ikutin aja semuanya. Itu tuh buat cari-cari pengalaman, itu tuh berguna banget buat masa depan. Ibuku juga sering banget bilang kalau ada klub apapun di sekolah itu ya ikutin aja. Gak peduli kamu capek, yang penting kamu ikut aja, udah ikutin aja. Emang pengalaman itu guru paling berharga. Nah, termasuk di masa pandemi ini kan pengalaman yang wow banget masuk sejarah dunia nih, COVID-19 seluruh dunia. Bayangin boy. Nah, jadi kayak pengalaman dari kakak kamu tadi nih ceritanya yang dia meskipun gak dapat pembeli, tapi dia tetap jualan, nggak pernah yang namanya dia nutup toko all shopnya tuh nggak pernah. Dia terus cari tahu lah paling nggak gimana caranya membangun all shop yang suatu saat bisa sukses. Awal-awal meskipun kecil-kecil, entah itu jual skincare atau apapun terserah. Nah terus jangan sampai nggak mau mencoba. Sekali gagal nggak mau mencoba. Nah itu tuh yang nggak boleh banget, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai trauma. Soalnya apa? Keberhasilan tuh nggak didapat 1 kali 2 kali kan. Pasti nggak mungkin lah berkali-kali. Cuma orang beruntung juga yang bisa dapetin keberhasilan tuh sekali 2 kali, cuma orang beruntung jarang banget. Banget ada orang beruntung di dunia ini. Harus ada usahanya. Bahkan orang sukses pun nggak langsung. Contohnya ya Bill Gates itu juga nggak langsung mendadak jadi orang paling kaya nomor 2 di dunia gitu, nggak langsung. Thomas Alva Edison dia bisa menghasilin bohlam itu butuh beratus-ratus kali percobaan sampai akhirnya dia itu bisa
menemukan bohlam yang akhirnya kita pakai untuk penerangan saat ini. Terus juga aku pernah dengar yang kedua ini tuh persisten dan tidak takut salah. Persisten dan tidak takut salah. Emang kesalahan itu udah maklum banget, itu emang kodratnya manusia, kita tempatnya salah, Lupa. tempatnya kebenaran itu emang hanya Allah Subhanahu wa taala nih. Enggak ada, kita manusia itu selalu benar. Nabi Muhammad aja udah pernah salah. Langsung diingatkan dengan beberapa wahyu-wahyunya Allah nih diturunkan. Nah, kalau emang kita sebagai anak muda, istilahnya jangan takut minder lah. Iya, jangan gengsi. Jangan minder Jangan gitu. jangan gengsi, jangan minder, jangan pernah takut salah. Kalian itu harus tetap mencoba. Meskipun kalian nanti salah, tetap aja mencoba, karena emang itu salah satu pola pikir yang nantinya bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan. Nah, kita itu kan pemimpin ya di masa depan. Kalau nggak masa dimulai depan, dari bener kita, siapa lagi? Nah, kalau emang takut salah itu emang beneran ya. Aku juga pernah punya pengalaman tuh. Aku misal belajar, aku pernah emang punya pengalaman sih belajar ngelukis ya, kaligrafi itu. Nah, aku tuh takut banget dulu kalau salah terus dimarahin sama guru aku, pemimpin aku. Nah, emang awalnya tuh gimana ya? Nyoba takut salah, tambah gak jadi. Takut salah, segini dikit-dikit nih gak jadi. Jadi begitu aku nyoba, jangan takut salah. Jadi tangan aku tuh terus ngalir, entah aku ngikutin arus, entah gimana, pokoknya sesuai apa yang aku pikirin itu, dan emang benar jadi, dan harus relax. Kunci utama itu relax. Kunci utama Relax. itu relax. Nah, jadi kita memang harus menata masa depan ya, emang dari Iya, sekarang, dari tapi sekarang. jangan juga terlalu ngebut. Kita kan juga sebagai pemuda sekarang kan emang punya kewajiban lain nih. Ya emang ya kita itu harus menata masa depan, tapi ya kita kan masih harus gimana ya, nikmatin masa muda lah. Masa muda kan cuma sekali, tapi ya meskipun santai, tapi ya jangan sampai terlalu santai sampai kita nggak nyiapin buat masa depan nanti. Jangan terus kita fokus all shop dan Nggak belajar sama sama sekali. sekali. Ulangan nilai 0 ranking terakhir. nggak bantuin orang tua nih. Nah, kita sebagai pelajar benar-benar harus belajar. Terus Pola pikir yang ketiga, belajar terus menerus. nah, ya tadi ya salah satu Salah satu kunci. kunci untuk sukses itu ya dengan membaca. Belajar artinya kita membaca. Kayak gimana ya? Emang kunci kecerdasan tuh ada dua, membaca dan mendengarkan. Nah, kita bener itu banget. di samping biar ilmu itu bisa masuk, bisa benar-benar nempel di otak, itu kita belajar, kita baca buku, dan jangan sampai kita nggak dengerin guru kita waktu jelasin. Nah, itu emang benar-benar dua hal yang nggak bisa dipisahin. Bener banget. Gimana ya? Emang ya kadang-kadang itu kita itu udah kayak mempersiapkan gini, aku nanti mau belajar ini, belajar itu, terus tapi nantinya nggak kesampaian gara-gara kita itu males. Tapi ya sebenarnya gimana ya, Nun? Kayak lanjutin aja gitu loh. Lanjutin aja ya, emang udah jalannya seperti ini, lanjutin. Kayak misal ya, kita itu nggak suka sama pelajaran ini. Nah, biasanya nih kelemahan pelajar nggak suka. Emang jujur aku juga gak suka sama MTK. Maaf banget guruku MTK. Aku sebagai guru, nggak guru boy, aku murid. Aku meskipun sebagai murid IPA, anak IPA nih ya, aku anak IPA kan. Aku Tapi IPS aku juga nggak bisa tuh yang namanya matematika. Kayak kalau udah matematika itu otak udah mentok banget, nggak bisa buat mikir, nggak bisa buat ngitung. Malah kalau biasanya kalau matematika itu aku tuh malah ngarang, bukannya ngitung tapi malah ngarang. Mendadak jenius, bikin rumus sendiri. Nah, Bener banget. jadi kayak kita tuh coba aja lah dengerin, dan kita juga harus dengerin dapat dari berbagai sumber. Jangan cuma dari sumber ini. Carilah yang sesuai dengan pemikiran kita, sesuai sama kita Mindset sukanya kita. apa, mindsetnya kita nih. Terus ya kan nggak semua orang bisa nyantol nih ya cuma dengan baca. Ada juga yang malah lebih nyantol kalau mereka itu dengerin. Nah makanya itu apa tadi itu dengerin, membaca sama mendengarkan. Nah makanya itu Dengerin kita nih. itu harus sering-sering dengerin, kayak misalnya ya apa ya,
Itu loh, kalian tahu Helmi Yahya nggak sih? Helmia. Yang itu biasa raja kuis itu. Oh. Ya itu kan juga dia kan ilmunya udah banyak banget. Kalian bisa sering-sering nonton kayak konten-konten kayak gitu. Jangan cuma nonton konten-konten vlog yang anfaedah, nggak bisa nambah ilmu kalian. Jadi Yang cuma nonton prank-prank gitu tuh. Nah, daripada ngabisin kuota cuma buat gitu nih, milenial tuh gak banget ya. Milenial tuh gak banget nonton-nonton kayak gitu. Oke. Mendingan kita buat cari-cari fakta-fakta terbaru tentang dunia ini tuh gimana, masa depan kita itu gimana. Nah, kita juga sebagai kader Muhammadiyah nih, PM nih. IPM woi. Kita tuh kan juga bener-bener punya pemikiran ke depan. Harus punya pemikiran ke depan. Intinya kita tuh pikiran tuh harus dinamis, harus selalu maju. Kayak jalan di tempat. Jangan stagnan. Itu nggak boleh banget. Sebagai milenial itu salah satu kuncinya, pikiran kalian tuh harus tetap maju. Kayak ya teknologi. Kita gitu ngikutin teknologi. Kan teknologi selalu berkembang. Nah, pikiran kita itu juga harus berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi. Gitu kan, Num? Nah, cocok banget. Jadi intinya persisten, jangan takut salah, terus mencoba dan mencari tahu, dan terus belajar agar tidak tertinggal. Masuk segmen kedua? Segmen kedua. Segmen kedua. Nah, segmen kedua ini kita bahas mindset yang harus dimiliki seorang milenial. Nah, Aku pernah baca nih di bukunya David Wallace. Is your mind is a master or a slave? Maksudnya, kalian mungkin mikirnya pikiran kalian itu kalian tuh majikan, tapi bisa aja kalian tuh mikir kalian tuh enggak. Tapi bisa aja kalian itu sebenarnya pola pikirnya tuh pola pikir Buddha. Emang kamu gak pernah ngerasa gak sih kamu tuh gimana ya, antara nurutin pemikiran dan nurutin hati. Nah, itu emang jarang banget orang bisa membedakan dua hal itu, pemikiran atau hati. Emang semua itu naluri itu emang dari hati kan ya. Bener banget. Tapi jangan sampai kita juga melupakan apa yang logis. Nah, jangan sampai meninggalkan realitas yang apa yang sekarang sedang kita hadapi nih. Bener banget. Kayak aku tuh pernah dengar ada pepatah bilang follow your heart, but bring your brains with you. Intinya itu kita ikuti hati, tapi jangan lupa otak itu juga dibawa. Jadi kalau misalnya kita ngadepin situasi yang sulit, itu ya nggak mungkin banget kita kayak udah diem ngikutin kata hati. Kita juga harus tetap mikir. Nah, kalau kita diem nih sama aja bikin mati otak. Bikin mati otak. Nah, emang mindset itu emang harus diatur kan ya. Mindset harus diatur. Apalagi aku baca-baca juga sering itu gini, Din. Milenial, generasi muda sekarang itu harus berpikir kritis. Bener banget. Aku juga pernah dengar. Berpikir kritis. Aku bener gini. Aku mikirnya dulu waktu masih kecil pernah dengar kata-kata kritis. Kritis kok. Iya, sama-sama. Kritis di rumah sakit tuh. Dan kritis. baru tahu itu ya SMP baru mungkin kita tahu apa itu kritis. Kritis nih, kritis, pemikiran yang kritis ini katanya itu kayak gini. Kita itu bisa mengelola semua informasi yang masuk. Kita bisa nyaring, kita bisa memadukan. Jadi kita kan informasi nggak mungkin ya dapat dari satu informasi ya kan? aja. Terus misal kamu juga dapat informasi dari sini kan nggak mungkin kan kamu juga dapat informasi dari satu hal yang cuma itu terus kan nggak mungkin nih. Jadi berpikir kritis itu juga bisa memadukan dan mencari kesimpulan. Nah, mencari kesimpulan yang penting, kesimpulannya jangan membawa keburukan bagi diri sendiri dan sekitar dan lainnya. Kalau emang gimana ya, kalau berpikir kritisnya kita itu harus benernya gitu, maju ke depan. Jangan sampai terus kita makan hoax. Iya. Apalagi aduh, aku hoax itu pikiranku ke emak-emak terus gara-gara ibuku kan juga kayak sering tiba-tiba, "Dek, ini loh lihat ini." Aku tuh mikirnya, "Oh iya, Bu." Padahal sebenarnya ya di pikiranku itu gini. Halah, ibu kok kayak gini, itu dipercaya tuh gimana, woi. Aduh, kayak susah banget sih kalau udah berurusan sama emak-emak. Jangan terlalu menghujat juga. Ya sih, tapi ya emang emak-emak kan ya gitu. Kalau emang bahas mindset berpikir kritis, nyaring informasi itu emang fungsinya kan banyak banget. Fungsinya tuh banyak banget. Kayak kita bisa dapat informasi yang the real, bener-bener informasi yang faktual tanpa hoax ya, kayak berita gitu kan faktual. Dan kita tuh kalau berpikir kritis tuh juga pasti
bakal terus-terusan mikir gak sih kita kalau udah dapat kayak gini kita pasti pingin Nanti- terus nyari. Nah, jadi kita pikiran kita up to date. Nah, pikiran yang up to date. Jangan sampai pernah ketinggalan zaman. Makanya mindset kita itu harus disetting sebagai mindset majikan, bukannya mindset budak. Kayak kasar banget gak sih budak? Kayak pelayan gitu. Mindset itu harus- Ngikutin arah yang gak jelas. Jangan terlalu ngikutin alur. Nah, kalau emang bahas mindset ini yang kayak gini nih, pasti kan ada mindset yang menjurus nih ke masa depan. Tentang menjurus ke masa depan tuh today a reader, tomorrow a leader. Memasuki segmen yang ketiga, today a reader, tomorrow a leader. Jadi ya sekarang kita itu membaca sebagai pembaca, membacakan ya kita membaca. Kita banyak membaca lah, menambah-nambah ilmu. Nah, itu kan akhirnya kita kan dipadu dengan terus mencari tahu, terus mencoba, tidak takut salah, persisten, dan terus belajar. Kita juga nanti harus berpikir kritis, yang benar-benar mencari informasi lalu disaring, dipadukan, nah mencari Nanti kesimpulan itu yang bentuk mindset kita yang kelak ini kita bakal jadi pemimpin. Nah, today a reader, tomorrow a leader. Jadi kita sekarang tuh pembaca. Kita sekarang pembaca, tapi Leader. di masa depan nanti besok kita itu sebagai pemimpin. Nah, jadi a leader emang kata-kata leader itu kelihatannya wow excited banget kan, Wow, leader. leader. Today a reader, tomorrow a leader. Leader. Jangan Nah. lupa sama kata-kata itu. Jadi pembaca di masa saat ini nih, jadi di rumah di masa sulit corona kayak gini, COVID-19 nyebar kemana-mana, mending kita belajar di rumah, jangan sampai uang membaca. dihabisin cuma Cuma buat bayar SPP, beli paketan yang aslinya buat daring nih, Tapi tambah malah cuma kalian habis. buat main game, Nah, main game, terus nonton channel-channel YouTube channel yang YouTube prank-prank. prank doang, nggak ada edukasinya sama sekali. Itu mending dikurangin deh. Nah, mending kita buat belajar, cari-cari sharing di internet, cari informasi-informasi yang Bener banget. benar-benar harus kita tahu sekarang. Jangan sampai kita sebagai generasi milenial ini tuh ketinggalan zaman dan kita tuh malah nggak tahu mindset kita ini nggak terbentuk sebagai seorang leader di masa depan. Karena anak muda itu bukan yang banyak gaya, tapi yang berkarya. Jadi gerak nyata ya. Jangan Lupa today a reader, tomorrow a leader. Enggak, gimana ya, kok aku sebenarnya berat banget mau ngakhirin podcast ini, tapi kok waktunya udah lama banget. Jadi kita tutup podcast kali ini Dengan kita milenial yang karya nyata bukan karya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.